Innallahal witra yuhibbul watra. Allah itu ganjil dan Allah suka sama yang ganjil. Salamnya berdua, berarti 3 nih. Biar nanti salam yang ketiga langsung turun THR. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi qad ja'alana minal muslimina wal mu'minin. Summa as-salata was-salamu ala sayyidinal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai, kepada kepala sekolah kita Ibu Isoh Sukaisah yang alhamdulillah telah hadir di sini, dan kepada guru kita bersama Ustadz Fahrul Razi yang alhamdulillah beliau juga ada hadir di sini. Semoga beliau berdua Allah panjangkan umur di dalam taat, Allah berkahi setiap kehidupannya, dan Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada para muallimin wa muallimat wal asatidz wal ustazat yang hadir di sini, yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Kalau nyebutin satu persatu kagak jadi ngaji kelar, nyebutin nama doang udah. Alhamdulillah semua kita hadir di sini. Semoga Allah lapangkan kita punya hati, Allah lapangkan kita punya pikiran, Allah banyakkan kita punya rizki, amin ya rabbal alamin. Seperti daripada guru-guru kita selalu menjelaskan, kalau pengen ngaji itu kudu niat, ya. Maka Al-Fakir ingin baca niat bersama para guru semuanya, tolong diikutin setelah Al-Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para muallim mu'alamat kita, kalau dalam bahasa Arab guru itu banyak banyak maknanya, banyak verbnya, banyak kosakatanya. Kalau guru yang ngajarin di TK, SD, SMP, SMA gitu, itu disebut dengan muallimin wal muallimat. Guru yang cuman bidang di bidang dosen, biasanya di Mesir disebutnya ustaz, ya. Terus guru yang cuman bidang di guru ngaji aja, masalah agama aja disebut syekh atau masyaikh. Nah, di depan kita semua saya berhusnuzon, para guru di depan saya semuanya berdakwah semua, maka saya sebut para syekh dan masyaikh, ya. Insya Allah. Karena ingat daripada hadis Nabi, balighu anni walau ayah, yakni sampaikan satu ayat daripada ayat apa yang telah aku sampaikan, kata Nabi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sempat ada obrolan ketika kemarin ya Isra Mi'raj ya Bu Isa ya. Ya ini Ibu Iso pengen bikin pengajian yang ngebahas tentang bagaimana tazkiyatun nufus, ya ini pembersihan hati daripada kita semua nih, guru-guru semua, sehingga nanti feedbacknya adalah itu akan menjadi vibes-nya kita, menjadi habitnya kita, yang sehingga nanti kita punya murid
akan nurut sama kita. Itu kan goalsnya ya Bu ya, insya Allah. Maka ketika kita berbicara tazkiyatun nufus kita secara etimologi atau secara bahasa, kita lihat tazkiyah itu artinya mempercantik atau bisa juga memperbaiki. An-nufus jiwa. Tazkiyatun nufus biasanya dipakai oleh kalangan sahabat-sahabat kita, dari teman-teman salafi. Sedangkan teman-teman daripada NU, Muhammadiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah biasanya nyebutnya dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang enggak dikarang-karang sama Nabi, enggak. Justru ini datang daripada Nabi, datang dari para sahabat, dari akhlak beliau-beliau semua lah ridwanullah alaihim, yang lalu dijadikan buku, termasuk dibukukan oleh Al-Imam Abdul Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau juga ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, saya punya kitab yang saya bawa, saya nanti jadi nggak mau ngomong atas nafsu saya. Saya pengen berbicara atas perkataan Imam Ghazali. Kalau ibu-ibu mau beli, ada tuh di Shopee. Ini kitab namanya Syiarus Salikin, sudah diterjemahkan tapi pakai bahasa Arab Melayu. Siapa yang nerjemahin? Seorang waliullah, orang paling faqih, orang yang paling kuat ilmunya, disiplin ilmu, Maulana Syekh Abdul Somad Al-Falambani. Ini orang Palembang. Alhamdulillah orang Palembang di sini ada ya, insyaallah orang Palembang kita punya nih guru. Seorang alim ulama terkenal di Mekah, terkenal di Madinah, dan menjadi ahli tasawuf pada zamannya. Beliau sezaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin, yang orang-orang Kalimantan tahu tuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau punya cucu namanya Guru Sekumpul, kalau ibu-ibu tahu dan bapak-bapak tahu. Nah, kita berbicara tazkiyatun nufus. Tasawuf secara etimologi diambil daripada kata sofa atau sofi. Jadi ini sebenarnya kata-kata yang nggak tahu akarnya dari mana, cuman ini terkaan ulama-ulama. Ada sofi, artinya bening. Ya, nah tasawuf itu difiilkan, dijadikan kata kerja. Maka dia artinya membeningkan. Apa yang dibeningkan? Hati. Terus tasawuf juga diambil dari kata sofa, artinya suci, atau sof, artinya sof yang paling awal. Siapa nih sof yang paling awal? Itu ahli sufa. Ahli sufa siapa? Para sahabat Nabi yang meninggalkan rumahnya, dia rela nggak kawin, dia rela nggak nikah, dia rela nggak punya harta demi menuju Nabi di Masjidil Madinah. Dan di Masjid Madinah zaman dulu ada sedikit surau, kalau bahasa kita tuh pelataran yang tersisa, ya itu yang biasanya nanti orang-orang ahlu sufa, orang-orang yang ninggalin duniawinya untuk bersama Nabi, duduk di situ cuman pengen ngejar akhirat bersama Nabi, berjamaah bersama Nabi, ngaji bersama Nabi, makan bersama Nabi. Nah ini termasuk termasuk sahabat Nabi daripada Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah. Beliau ahlu sufa, beliau orang-orang yang nggak nikah, ya. Jadi kalau ada guru-guru sampai sekarang belum nikah, kita husnuzon aja tuh, berarti dia ahlu sufa, mau ninggalin dunia, masya Allah. Dia mau ngejar akhirat aja. Tapi alhamdulillah guru kita udah pada nikah semua di sini, Bu. Pak, udah nikah semua ya? Alhamdulillah. Ya, berarti salah satu tanda kiamat berarti masuk lagi nih ke sini nih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita bahas tentang tazkiyatun nufus atau tasawuf itu ada makomnya, ada tingkatannya. Ada makom, ada ahwal. Makom adalah tingkatan yang mana kita harus jalanin. Jadi butuh effort di sini. Sedangkan ahwal artinya keadaan ini datang dari anugerahnya Allah. Dari mana ini datang? Dari hadiahnya Allah yang Allah berikan kepada kita yang mau jalan daripada jalan-jalan makomat ini. Makom tasawuf itu beragam. Imam Ghazali itu bilang makom tasawuf ada 9. Rabiatul Adawiyah makomnya ada 10 sampai 11, dan hingga Syekh Hasan Syekh Al-Bustami juga mengatakan 11 dan yang lainnya. Tapi yang kita bahas nih dikit aja.
yang nyambung sama daripada yang relate sama kita punya kehidupan kita sebagai guru, ya. 7 tahapan tasawuf itu ada, pertama ada taubat, kedua warok, ketiga zuhud, keempat sabar, keenam tawakal, ketujuh ridho. Nih 7 makom ini diawali dengan taubat dulu. Kenapa seorang guru atau kita sebagai pengajar harus taubat sebelum ngajar? Maka Imam Nawawi itu di dalam kitab Al-Adhkar, sebelum ngajar beliau sholat dulu. Sholat 2 rakaat. Ada yang nanya sholatnya apa? Maka beliau bilang sholat taubat. Kenapa? Karena Imam Nawawi nggak pengen nanti ngajar mengandalkan ilmu kita, mengandalkan titel kita. Imam Nawawi pengen ngajarin ke kita bahwasanya titel dan ilmu itu pemberian. Maka kita harus sadari dulu. Sebelum ngajar kita harus bisa nih di rumah sebelum berangkat sholat 2 rakaat, sholat taubat. Atau sebelum ngajar datang ke masjid sholat taubat. Biar apa? Pertama, kata ulama, al-khuruju minal qalbi wa qailal qalbi. Yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Maka akan menjadi muskil, menjadi masalah ketika hati kita nggak dibersihin dulu. Maka taubat itu ada 2. Taubatun zahiri wa taubatun batini. Taubat secara zahir dan taubat secara batin. Taubat secara zahir adalah taubat bagaimana kita habis melakukan dosa, apapun dosanya, maka kita sholat taubat. Dan salah satu taubat zahiriyah adalah lisan yang senantiasa berzikir istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya di dalam riwayat-riwayat Nabi beristighfar, ada yang mengatakan 70 kali, Nabi di riwayatnya 70 kali, ada yang mengatakan lagi 100 kali. Terus kita nih yang bukan Nabi istighfar 100. Kan gak mungkin. Kita aja bangun tidur ada dosa. Bener gak Pak? Bener gak Bu? Kenapa saya bilang bangun tidur kita udah dosa? Coba kita perhatiin. Bangun tidur kita lihat HP dulu atau baca alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hah? Lihat HP dulu apa langsung doa tuh? Hah? Oke, bilang kita jujur-jujuran. Ustadz saya lihat jam. Oke, niat pertama jam. Lihat pertama jam. Pas lagi lihat kedua ada WA. Ada notifikasi dari Facebook. Ibu cantik banget hari ini, padahal kemarin fotonya. Nah, gitu kan? Itu dosa-dosa kita tuh. Dosa-dosa kecil. Nah, ada juga dosa daripada batin. Tadi yang benar dikatakan daripada Abu Isom. Dosa yang harus kita hapus daripada kita adalah memaafkan satu sama lain. Nah, Bu, Pak, Ibu bapak kan sering dengar kalimat ridollah fi ridho walidain, wasuhtullah fi suhti walidain. Murka Allah terletak di murka orang tua, dan bencinya dan sukanya cintanya Allah itu bersama cintanya orang tua. Pak, Bu, ulama mengatakan orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang mengkawinkan, orang tua yang mengajarkan. Orang tua yang melahirkan ibu bapak kita. Orang tua yang mengawinkan mertua kita. Makanya nih ibu bapak yang masih berantem sama mertua, hati-hati. Karena kenapa? Doa mereka mustajab sama dengan doanya ibu kandung kita. Makanya hati-hati. Ya, doanya mertua, doanya mertua tuh bahaya ajib juga. Jadi bahkan menjadi bahaya ketika doa mertua kita macam-macam ke mantunya. Makanya derajat orang tua dengan mertua sama. Sama-sama doanya harus didahulukan. Lalu yang ketiga, yang orang tua yang mengajarkan itu para guru. Nah, ini para kita orang. Ya. Guru adalah pintu gerbang adab bagi seorang murid. Tadi yang sebelumnya saya sebutkan adalah yang keluar dari hati akan jatuh ke hati. Maka seyogianya seorang guru
sebelum ngajar di kelas itu refleksi diri. Ini kelas misalkan kelas 10B, ada bocah bader di dalam situ. Siapa yang namanya? Katakan Udin. Bocah Udin bader banget, kalau dibilangin susah. Nih hati udah dongkol nih. Ketika hati dongkol, jatuhnya murka, Bu. Pak, maka ketika nanti kita jelasin A, B, C, D, A, F, G, K, L, M, Z, itu anak-anak semuanya yang ada di kelas nggak kena tuh ilmunya, nggak kena tuh hidayahnya. Maka kita maafin dulu. Maka tak bener kata Mbah Mun rahimahullah ta'ala, ya, kalau jadi guru jangan terobsesi anak pinter. Capek yang ada. Yang menjadi obsesi kita kepada nih anak, keluar dari sini punya akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ternyata kata ilmuwan itu lebih baik nanti di dunia luar daripada ilmu yang mereka pelajarin. Contoh saya. Saya dulu di sekolah SMA juga, Bu, di Jakarta Barat. Saya nggak bisa pelajaran agama. Saya nggak bisa pelajaran bahasa Inggris. Saya nggak bisa belajar matematika. Yang saya sukai pelajaran agama-agama. Maka saya punya guru, beliau bilang apa? Ya udah, kuasain yang ente sukain. Ini cukup semampu ente. Kata-kata itu yang saya suka. Akhirnya kenapa? Saya belajar matematika yang alhamdulillah dapat nilainya ya seadanya. Bahasa Inggris seadanya. Masalahnya kan kita tuntutan sebagai guru. Kita pengen anak-anak kita bisa pelajaran kita. Coba kalau kita balikin soalnya. Kita balik nih soal kita. Ya, setiap guru punya bidang masing-masing, betul nggak? Yang geografi, olahraga. Yang IPA, IPS. Masuk ke dalam satu kelas, isinya 35 orang harus bisa setiap mata pelajaran Bapak Ibu. Kira-kira relate nggak tuh Pak? Kira-kira masuk nggak tuh Pak? Bukankah itu malah menjadi beban? Ya, setiap anak diajarkan dengan porsinya. Jadi ketika ada anak-anak yang nggak bisa, legowo hati kita, maafin, tobatin hati kita. Maka orang-orang kayak kita nih, ya, jadi guru banyak-banyak istighfar kalau udah masuk kelas. Astagfirullahalazim. Melihat anak bader, astagfirullahalazim. Melihat anak pacaran, astagfirullahalazim. Salahin diri kita. Jangan-jangan ilmu dan nasihat yang kita berikan nggak masuk ke dalam hati karena hati kita nih masih busuk. Hati kita masih kotor, masih susah maafin orang. Ya Bu, ya Pak ya. Lalu makom terus yang dimaksud dengan taubat itu apa sih? Kita buka di dalam kitab Asyarus Salikin karangan Al-Imam Abu Somad Al-Falambani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, "Fattaubatu tarku dzunubi fil hali wal azami ala alla ya'uda wa talafi ma madha wa qad qala alaihi salatu wassalam an-nadbu taubatun idza nadama yakunu bi 'abdil ilma alladhi dzakarnahu." Beliau mengatakan hakikat tobat adalah meninggalkan dosa. Dosa dengan keadaan, dosa dengan pengetahuan, dosa dengan hati. Loh kok dosa keadaan? Ya, contoh, mohon maaf. Biasanya HP kita kan random. Apalagi kalau Bapak Ibu punya TikTok. Ya, saya tidak bermasalahkan TikTok. Tapi alhamdulillah dari dulu sampai sekarang saya nggak punya TikTok. Kan TikTok tuh kan apa ya, algoritmanya aneh ya Pak, Bu. Ngelihat nih, mohon maaf, ngelihat ada cewek goyang, pantatnya giol-giol. Ya. Terus Bapak, Ibu menemukan anak murid di dalam HP-nya, mohon maaf, ada film porno. Jangan salahin dia. Kenapa? Itu karma Bapak, itu karma Ibu. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita nonton yang goyang-goyang, enak banget. Pas lagi kita cek,
Apa anak-anak kita ternyata ada juga yang goyang-goyang, cewek-cewek. Itu akibat karma dosa kita, Pak. Itu akibat karma dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya hati-hati. Jadi guru memang benar harus benar-benar menata pikiran, menata hati, menata keadaan. Maka taubatin, benar kata Imam Nawawi, sebelum ngajar tobat dulu. Sehingga dosa kita yang semalam, yang kemarin kita lakukan, Allah hapuskan, kita menjadi pribadi yang nol. Insya Allah apa yang menjadi ucapan kita masuk ke dalam hati para murid kita. Tuh, yang pertama taubat. Yang kedua zuhud. Wah, ini rada susah nih. Zuhud itu apa sih, Pak? Yang kita pahamin apa sih, Bu? Yang kita pahamin zuhud? Hah? Ah, benar. Menahan diri dari perkara duniawi, bukan ninggalin. Terkadang orang salah mengatakan zuhud itu ninggalin. Apa sih gunanya punya mobil banyak, motor banyak, nggak dibawa mati? Bener, bener. Emang nggak dibawa mati, orang dibawanya lagi hidup semasa hidupnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud zuhud daripada kaedah-kaedah ulama. Zuhud itu ada tingkatan, Pak, Bu. Ya, zuhud yang tingkat rendah yaitu zuhud akan yang halal dan yang haram. Zuhud yang kedua nanti zuhudnya para orang-orang khusus. Dan zuhud yang terakhir zuhudnya orang-orang para anbiya. Ini kita bahas yang di awal aja dah. Ya. Kita cara tahu kita ini zuhud atau enggak, coba lihat wishlist di Shopee Ibu, Tokopedia Ibu. Kalau udah 99 plus susah tuh masuk zuhud. Karena kenapa? Tadi bahasanya zuhud itu ya menahan diri dari perihal duniawi. Maka orang yang zuhud tuh tenang hatinya, tenang pikirannya. Maka ketika ngajar, dia akan memakai sesuatu metode-metode yang Allah ilhamkan kepada beliau. Itu efeknya zuhud, Bu. Ya, coba lihat wishlist Ibu, wishlistnya Bapak di Shopee, ya, yang benar-benar butuh sama yang yang benar-benar nggak butuh. Banyakan yang nggak butuh apa yang butuh? Atau dibutuh-butuhin? Nah, berarti kalau dibutuh-butuhin sebenarnya nggak butuh, karena dibutuh-butuhin. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Sama, besok Lebaran pengen ngetes zuhud kita sebagai istri. Coba nggak minta dulu sama suami, nggak minta beli baju. Kira-kira bisa nggak, Bu? Bisa, cuman masang status, Pak. Bener. Kok saya bisa ngomong gini, istri saya begitu. Sama. Makanya ngetes zuhud tuh begitu, Pak, Bu. Coba kurangin wishlist Ibu yang ada di Shopee, wishlist Bapak yang ada di Shopee, yang di Tokped, dikurangin. Ini kayaknya nggak butuh. Ini kayaknya nggak butuh. Ini kayaknya nggak butuh. Paling ya, Bu, mentok-mentok paling ya 50 dah tuh yang bener-bener butuh. Masukin keranjang tuh 50. Saya nih sebelum ngajar ini nih, Bu, Pak, sebelum ngajar zuhud, tadi saya panggil istri saya, sini. Aneh nggak pengen ngajar, kalau aneh nggak praktekin. Oke, buka HP ente, buka HP aneh. Yuk, kita buka sama-sama Shopee kita. Ini butuh nggak? Nggak butuh, Bu, ya. Oke, kita hapus. Sampai wishlist saya ternyata yang saya bener-bener butuh 10 doang. Istri saya yang hampir 99 plus ya tulisannya begitu, lebih dari 100. Ternyata wishlistnya cuma berapa, Bu? 30. Yang benar-benar butuh. Oh, ternyata ini yang benar-benar butuh. Nah, sama zuhud yang ada di dalam rumah. Pakaian yang terlalu banyak hukumnya makruh, Bu. Apalagi nih kita yang suami-suami, kalau mau kerja, kalau mau pergi ke kondangan, ayo Bu, buru-buru, tar dulu Pak, lagi nyari baju. Ketika kita buka, bret, wow, sederetan tuh baju dia semua.
Betul apa betul? Ah. Bilangnya nggak punya baju, astagfirullah. Ah. Nah, cuman akan menjadi pertanyaan lagi, begini, Pak Ustadz, bagaimana orang yang punya mobil 2, motor 2, apakah dia nggak zuhud? Tar dulu, kita nggak boleh ngejudge nih, karena zuhud itu bukan dijudge sama orang, tapi zuhud itu yang ngejudge Allah. Kita punya motor 3 misalkan. Kalau menurut hukum akal itu berlebihan. Ternyata kata ulama itu nggak berlebihan kalau ada kalonya tuh. Apa? Kalau ternyata motor yang pertama dipakai suaminya untuk kerja, motor yang kedua dipakai istrinya untuk nganterin anak, dan motor yang ketiga untuk apa? Misalkan untuk anaknya yang sekolahnya jauh. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Masuklah bab zuhud di situ. Itu kebutuhan. Kalau yang nggak butuh itu yang berlebihan. Contoh, mancing, jor-jorannya sampai jutaan, puluhan juta. Padahal mancingnya di mana? Kalau mancingnya di Pantai Indah Kapuk, kok nggak apa-apa deh tuh Pak. Ini ya Allah beli sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Mending dapatnya hiu bawal. Betul apa betul Pak? Begitu tuh. Kita butuh pancingan. Ya, kita beli pancingan. Ya. Yang kita butuhkan kan lihat dulu kolamnya. Kalau kolamnya di tempat pemancingan ya gak usah pakai yang 2 juta, 3 juta, sombong namanya Pak. Betul apa betul? Sama ibu-ibu ngaji. Nih ibu-ibu ngaji, ya, sama-sama kerudungannya ungu. Tapi kalau sama-sama kerudungannya ungu, cuma beda merek. Nah, apa tuh Pak? Biasanya tuh emak-emak tuh begitu tuh. Sama, ya, sama ibu-ibu. Misalkan gini, Bu, Pak, saya tanya, pakai kaos kaki yang 10.000 dapat 3, sama kaos kaki yang 100.000 dapat 1, rasanya sama apa beda? Beda. Saya udah yakin jawaban Bapak Ibu pasti beda. Bedanya apa? Pertama, lebih sombong dikit. Betul nggak? Betul nggak? Berarti kita susah zuhud nih, karena ego kita dimakan dikasih suapin terus. Betul apa betul? Pak, Bu, Indonesia adalah negara tropis. Nggak seperti di Mesir. Kami dulu di Mesir ketika musim dingin itu sampai minus Pak. Maka kita beli tuh kaos kaki, ya, yang sekaligus sama kulit kambing, jadi anget. Coba Bapak pakai itu di Indonesia. Kalau kagak bau sikil. Betul apa betul? Maka zuhud itu nggak bisa dijudge orang lain, tapi kesadaran diri. Yang nanti yang menilai Allah natijahnya. Ya Pak, Bu. Jadi besok ibu-ibu ngelihat guru yang lain lebih cantik, nggak usah sok-sokan bilang kagak zuhud tuh orang. Suaminya mampu beliin make up 1 juta, ya udah kenapa? Ternyata gajinya berapa? 300 T gitu. Walaupun hasil korupsi ya, gitu. Ya, intinya zuhud itu Bu, Pak, nahan diri dari yang nggak penting di kehidupan kita. Paham ya Pak? Jadi yang makom pertama adalah taubat, makom kedua adalah zuhud. Zuhud inilah yang nanti membuat diri kita lebih tenang. Ketika tenang, nggak ada beban, ngajarnya enak. Kita udah ngerasain Pak, saya juga pernah ngajar di sekolah. Ada tunggakan-tunggakan di Shopee, di Tokopedia, tunggakan motor, kreditan, semuanya, ya, itu bikin pusing pala kita Pak, hati kita keruh. Jadi masuk ke kelas bawaannya ngomel mulu. Karena kenapa? Kehidupan di luar dibawa ke sekolah. Akhirnya anak akan bilang, apaan sih nih guru ngomel-ngomel mulu? Betul nggak Pak? Nanti kita tinggal bilang, oh kamu nggak sopan. Yang salah kita ternyata, bukan murid. Karena kita udah bawa sisi negatif kita ke murid. Betul apa betul?
Ya, ada guru yang di sini demen marah-marah mulu. Ada. Berarti tandanya satu Pak, Bu. Banyakan utang. Nah. Guru saya Al Ustadz Muhammad Zudi bin Kiai Mu'tainiyatullah bin Muhammad Bakir bin Syawat Marzuki bin Mirsad, beliau mengatakan kepada saya, Ibrahim, saya ngasih duit ke kamu 10 juta. Misalnya saya kasih duit 7 juta. Kamu mau beli Beat second harga 7 juta atau beli Yamaha Honda Grand harga 3 juta plus 5 BPKB? Kalau Bapak Ibu bisa milihnya yang mana? Yang pasti 7 juta lah. Kenapa Beat lebih enak dan yang lainnya? Cuma yang jadi pertanyaannya adalah butuhnya apa nih saya? Kalau butuh efisiensi, kita ambil Beat. Secara efisien kita ngambil Beat, bisa ngebut ngocar ngacir. Tapi kalau cuman buat gaya-gayaan hidup, ya nyuapin ego, mendingan saya milih Grand. Paham ya Pak? Jadi jangan disalahartikan zuhud ya. Jangan disalahkan zuhud nanti udah ninggalin dunia, langsung hidup miskin. Iman kita beda sama imannya orang-orang yang meninggalkan duniawi. Contoh Syekh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi Pak ya meninggal di umur 40 tahun dan karangan kitabnya itu melebihi 100. Salah satunya yang sering kita dengar Riyadhus Shalihin atau At-Tibyan fi Hamlatil Quran. Betul ya Pak ya? Ini Imam Nawawi. Tapi Bapak tahu nggak Pak? Imam Nawawi kalau makan nggak pakai tangannya. Kok bisa? Iya, beliau disuapin nama bapaknya. Beliau disuapin nama ibunya. Kok bisa? Iya, karena pikirannya, hatinya, semuanya dicurahkan untuk agama. Lalu bab zuhud beliau nggak mau nikah. Keren gak tuh Pak? Ya? Kita menyalahartikan poligami dengan sunnah. Jitak pala-pala begitu mah. Ustadz, poligami hukumnya sunnah bener. Nanti tahu udah dijalanin belum? Masih ada sunnah yang lain. Betul apa betul? Saya bela ini ibu-ibu. Pak, Bu, ini saya ngomong dalam masjid demi Allah demi Rasulullah. Tahun 2022 saya pernah ikut guru saya ceramah di Karawang. Masih daerah desa Karawang perdesaan dah. Saya turun dari panggung, tiba-tiba ada ibu-ibu sama anaknya baru lulus SMA Pak. Datang, Ustadz, mau nggak nikahin anak saya? Wih. Jangan tepuk tangan Pak. Saya deg-degan tuh. Saya bilang sama guru saya, guru ini bagaimana ceritanya? Kata guru saya, ente mau poligami apa kagak? Waduh. Saya balik nih ke dalam kitab Syarhus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Falambani. Saya kalau punya istri dua karena nafsu kah? Apa karena agama? Tar dulu Pak, Bu. Nabi poligami itu disuruh Allah. Yang jadi pertanyaan, kalau Bapak pengen poligami disuruh siapa? Waduh, kenceng amat. Kayaknya beban hati di rumah itu begitu ya. Ya Pak. Ya Bu. Terus saya bilang, Pak, maaf Bu. Saya sudah nikah. Saya udah punya anak 2. Gak apa-apa Ustadz, jadiin anak saya istri kedua. Waduh. Ini kalau Bapak yang jadi posisi saya gimana tuh Pak? Wah tuh, lulusan SMA lagi Pak. Tapi saya nggak kalah akal. Saya mikir, ini kalau saya terima nafsu nih. Karena belum saya istiqorohin. Gimana caranya kagak menyinggung hati dia dan nggak nyinggung hati si perempuan? Saya bilang, Bu, saya kasih nomor istri saya. Tolong anak ibu izin nama istri saya. Kalau diizinin saya bismillah yuk. Alhamdulillah Pak, sampai 2025 sekarang kagak ada chat begitu. Entah dihapus sama bini saya atau emang nggak dicet-cet. Gitu. Alhamdulillah. Ya, itu Pak, zuhud tuh salah satu bentuk zuhud. Ya.
Salah satu bentuk zuhud yaitu meninggalkan keinginan-keinginan kita daripada perihal duniawi. Ya. Terus zuhud di rumah. Memang pembahasan zuhud itu banyak, Pak. Ini kita masuk ya. Ini zuhud di rumah. Kalau bisa, gini. Kalau bisa bikin rumah yang sederhana, nggak usah bikin rumah yang gede. Kecuali ada kebutuhannya. Contoh. Rumah tersebut dipakai jadi pengajian bulanan. Maka bikin gede. Tapi kalau nggak punya apa-apa, kalau nggak ada kegiatan apa-apa, sederhana. Sederhana. Oh, saya pengen punya rumah ada kolam berenangnya. Ya Allah, kolam berenang sederetan ada banyak di sini. Saya tanya teman-teman saya yang punya kolam berenang di rumah. Saya tanya, lu sering berenang di sini? Kagak. Malah jadi berenang di luar lebih enak tuh. Akhirnya ente bikin kolam berenang apa? Akhirnya jadi kolam ikan, Pak. Saya rumah di Jati Bening, Pak. Di Jati Bening. Ya, di Jati Bening tuh sebelahan sama Lampiri. Ya. Itu ada tembok gede yang punya Super Indo. Rumahnya lantainya cuma 2, buset. Kok punya Super Indo lantainya 2? Iya, ternyata dia lebih masuk ke dalam, sampai lantai 3 ke dalam. Lantai 2-nya di atas itu kolam berenang. Orang-orang naruh kolam berenang di bawah ya, itu di atas. Terus yang lantai 2-nya yang di tengah itu ruang tamu, dan yang ketiga itu dia ruang keluarga. Terus saya tanya sama dia, Pak, ini rame mulu di sini? Enggak, saya sering keluar rumah, jarang saya di rumah. Di rumah paling seminggu sekali tuh. Akhirnya saya bingung tuh, ngapa ya orang kaya rumah gede, kayak bapak nih, lihat nih. Saya rumah ibu saya deket Duri Kosambi sono, Cengkareng. Saya ngelewatin Puri Mall. Itu ada rumah gede banget. Oh, tapi saya lihat kagak pernah ada orangnya. Saya nanya sama satpam situ, ini ada orangnya? Kagak. Orang-orangnya kagak ada yang mau nempatin. Pak, lebih enak mana? Rumah gede tapi keluarga bahagia, apa keluarga berantakan tapi rumahnya kecil? Nggak enak banget ya dua-duanya ya. Terbalik. Lebih enak keluarga bahagia tapi rumah kecil, apa keluarga berantakan rumahnya gede? Yang jawab di jawaban ketiga berarti dipertanyakan lagi zuhudnya. Rumah bahagia tapi keluarga rumah gede tapi keluarga bahagia. Pak, iris kuping saya. Pak, mohon maaf ya. Mohon maaf. Biasanya kita lihat nanti di Lebaran. Ya, kalau yang masih punya orang tua, lihat orang tua kita posisinya di mana. Kalau dia di ruang tamu, biasanya dia orang kaya. Kalau dia ada di dapur, biasanya dia orang miskin. Betul apa betul? Itu yang saya rasakan. Saya punya ibu. Ketika kami belum belajar di Mesir, orang tua saya padahal anak pertama, kerjanya di dapur. Karena gak enak sama adik-adiknya yang kaya. Nah, jadi pertanyaan, posisi keluarga kita nanti itu di Lebaran apa? Di dapur atau di ruang tamu? Berkasta, Pak. Kita di antara keluarga kita yang kandungannya berkasta. Betul atau betul? Harusnya kan kastanya yang gede dihormatin, dan yang gede ngormatin yang muda. Betul nggak? Yang muda memberikan perhatian kepada yang gede. Betul nggak? Nah, yang jadi pertanyaan, kita sudah menghormati belum adik-adik kita? Mohon maaf. Biasanya anak pertama lebih songong sama adik-adiknya. Betul apa betul? Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Mungkin di sini ada yang anak pertama ya. Ya, benar. Biasanya otoriter Pak. Ini kita orang yang anak di tengah, anak yang tak teranggap. Betul apa betul? Betul Pak. Cuman bagaimana? Kalau kita belajar zuhud, kita harus relain hati. Yaitu apa? Ya tetap ngormatin abang kita. Sekali-kali jitak abang kita, jangan songong jadi orang gitu. Ya Pak ya, ya Bu. Pakai hati-hati tuh. Ya ini baru kita ngomongin
Zuhud. Saya punya waktu berapa menit lagi, Pak, Bu? Hah? 5 menit lagi. Sebenarnya masih banyak pembahasan nih, Pak. Terakhir kali, Pak ya. Terakhir. Ya. Yang saya mau bahas itu tobat, zuhud. Yang terakhir adalah sabar. Ya, udah pasti dah. Sebenarnya ada tawakal nanti, sama ridho. Ya, tapi kita bahas tadi nih sebagai penutup 5 menit terakhir. Sabar. Apa sih sabar? Ya. Sabar. Di dalam kitab ini dikatakan illam anahu murakkabul ilmu wal hal wal amal fa'lam fal ilmu fihi ka syajarati wal hal kal adsan wal amal ka thamar. Oh, bukan ini. Qala Allah Ta'ala idza wajjahta ila abdi ila wajjahtu idza wajjahtu ila abdin min abidi ya musibatun fi badanihi aw malihi wa waladihi thumma istiqbala dzalika bisabrin jamil la astahaitu minhu yaumal qiyamah anna ansaba mizanan aw nashra lahu diwanan. Artinya apa itu? Allah kalau sudah menghadap kepada seorang hamba, menilik, melihat kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan dia cobaan. Ya. Bu, bisa Pak, bisa dikatakan sabar. Kalau kata Nabi, as-sabru fi sudmatil ula. Orang bisa dikatakan sabar kalau dia masuk musibah ke dia bisa menahan diri. Jadi orang nggak bisa sabar. Kalau orang nggak akan dikatakan sabar, kalau dia ngomong begini, ya elah, gue mau udah sabar sama dia. Nah, tuh, itu berarti nggak sabar. Makanya sabar tuh ada tingkatan. Sabar wajib, sabar sunnah. Sabar wajib itu apa? Sabar ketika ada musibah, diem. Diem dulu. Contoh, misalkan tiba-tiba ibu-ibu pulang dari sini, suaminya nikah lagi. Tuh. Susah amat ya? Ustadz susah amat contohnya ya? Ya udah saya balik dah. Saya balik ya, saya balik. Contoh misalkan bapak-bapak pulang dari sini tiba-tiba ada janda minta dikawinin. Hah. Tuh. Maka Pak, Bu, sabar kata Nabi, ya kata Nabi ucapannya ada 2. Sabar karena ujian, ucapannya alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal. Ibu kalau kena musibah, bapak kalau kena musibah ucapin alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Terus kalau dapat enak yang enak-enak, ngucapinnya alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Maka guru saya bilang gini, Pak, Bu, mohon maaf. Di Al-Qur'an, di hadis banyak Nabi, banyak Allah mengatakan doa-doa tentang sabar. Betul nggak? Oke. Bu, lihat ya, saya mau kasih tahu. Doa itu berbanding lurus dengan apa yang akan terjadi. Contoh, ya Allah, jadikan saya orang yang sabar. Maka berbanding lurus akan Allah kasih beri terus musibah. Oke, saya ulangi ya. Ya Allah, saya nggak punya duit ya Allah. Tolong berikan saya keteguhan hati dan sabarkan diri ya Allah. Makin berat rezekinya. Dan itu terjadi nggak, Bu? Makin ibu minta sabar, makin ujian itu datang. Lah Ustadz, tapi kan Nabi ngajarin kita minta sabar. Oke, bener. Tapi Nabi hitopnya kemana? Nabi ngomongin ke siapa? Enggak ke semua sahabat, Pak. Sahabat itu punya tingkatan masing-masing.
Ibarat kata ring pertama itu Khulafaur Rasyidin. Imam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ketika mereka diajarkan minta sabar. Tapi kita lihat hadis yang lain. Ketika orang buta minta sama Nabi, ya Nabi tolong doain mata saya biar sembuh. Kata Nabi, kalau ente sabar, ente dapat pahala yang mulia di akhirat. Tapi saya akan ajarkan doa. Tuh. Jadi dua solusi Nabi. Akhirnya nih orang buta bilang apa? Ajarin aja doanya. Karena Nabi tahu, mungkin ini nggak bakal sabar. Makanya dikajarin doa. Yang doanya Allahumma inna nas'aluka wa natawassal Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika wa natawassalu bihabibika nabi karrahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Abul Qasim, iqdi hajati. Itu doanya. Akhirnya habis doa itu, orang buta itu matanya kembali. Tuh. Jadi setiap sahabat tuh ada ringnya, ada makomnya. Enggak semua sahabat diajarin doa yang sama. Orang-orang yang kayak kita, orang awam, yang kalau ngelihat lampu baru kuning udah klakson, wah jangan minta sabar Pak. Lampu merah baru kuning, tantun. Nah, itu berarti jangan minta sabar. Minta apa? Minta syukur. Biar hati kita luas. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur di setiap keadaan. Allahumma ja'alna minasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur. Sama. Masuk kelas, ngelihat anak ada yang soleh, ada yang kagak soleh, ada yang pendiam, ada yang hiperaktif. Syukurin dulu. Alhamdulillah. Pak, lebih baik ada murid apa nggak ada murid sama sekali? Oh, kalau nggak ada murid sama sekali, dapodik kagak turun, Pak. Betul. Makanya syukurin dulu. Niatnya kita bersyukur. Akhirnya apa? Dengan rasa syukur, kita lapang hati. Mohon maaf Pak, saya udah pernah cerita beberapa di kantor ya. Saya ngajar di salah satu sekolah swasta dekat Pondok Gede. Itu bader banget Pak. Bader banget itu anak-anak. Itu saya kalau pulang dari sekolah ke rumah, ya Allah Mi, tadi ngadepin murid begini. Kata bini saya sambil dicium. Nah, kan enak tuh. Pak. Jadi orang nyampe rumah lepasin gelarnya. Mohon maaf. Istri soleha dan suami yang soleh begini nih. Istri yang soleha ketika di rumah, depan pintu rumah kayak ratu, cakep. Betul nggak? Kalau lagi di dapur bisa masak kayak Chef Renata tuh. Kalau di dalam kamar kayak apa Pak? Wah terserah Bapak dah, mikirin yang apa aja dah. Tuh. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah begini. Bapak feedbacknya apa ke Ibu? Bu, Pak, mohon maaf. Bapak ngerasa nggak sih Pak, kalau pulang ke rumah keadaan Bapak tuh bajunya bau? Datang ke rumah pakai minyak wangi dulu, baru saliman. Ini mah udah bau, muka mesem, pengen dihormatin, sape lu. Kayak kagak, betul kagak? Kayak kagak minta dihormatin ya. Cuman kita sebagai istri apa ya kudu manut. Mohon maaf Pak, mohon maaf Ibu. Ini saya harus benar-benar ungkapin. Mohon maaf, di dalam Islam istri itu nggak dituntut buat masak, nggak dituntut buat nyuci, nggak dituntut buat berbenah rumah. Tapi dia dituntut buat nurut sama suaminya. Ya. Man. Ya. Jadi kalau suami nuruh, Neng masak. Neng nyuci. Pak, Bu, mohon maaf ya. Di sini kita udah sering nonton parenting, betul nggak? Saya yang dapat satu quotes ya. Salah satu kata-kata, ada orang ahli strategi parenting, dia ngomong apa? Saya lupa namanya. Jangan kebanyakan nonton parenting. Lah kenapa? Iya.
Karena setiap anak beda cara ngurusinnya. Setiap keluarga punya bebannya beda. Maka jangan samakan parenting yang mereka ucapkan di kehidupan kita. Dia ngomongin parenting, tapi istrinya Nikita Willy, orang kaya. Betul orang Pak? Ini anaknya jatuhin piring perang. Oh, no problem, no problem. Belah, kita tuh kan jatuhin. Kenapa Pak kok bisa begitu ya? Iya, Nikita Willy beras jatuh tinggal beli. Kita beras jatuh, ya Allah, nyari duitnya susah. Maka harus ada nih kerjasama antara suami, istri, itu rasa syukur. Bahkan di beberapa kitab, istri akan dilaknat sama Allah kalau dia terlalu banyak nuntut di luar kemampuan si suami. Ibu bapak bisa baca di dalam kitab Qurratul Uyun. Itu di muqaddimahnya itu ada ucapan-ucapan halakar rajul fi yadi zaujatihi. Nanti ada zaman di mana suami akan celaka kehidupannya, dunianya dan akhiratnya di tangan istrinya, di tangan anaknya, di tangan keluarga istri dan keluarganya dia sendiri. Yang sehingga dia bekerja di luar kemampuan dia dan dia mengambil yang haram. Itu halakar rajul. Makanya makanya Bu, ya tolong kerjasamanya. Kita sebagai suami pengen pulang ngelihat ibu cantik, cakep. Kenapa itu obat bagi kami? Betul apa betul? Apalagi dibukain jaketnya, dicium keningnya. Papa terima kasih sudah bekerja keras hari ini. Betul apa betul? Ustadz mah ngedongeng aja. Kalau kita nggak lakuin sekarang, mau ngelakuin kapan? Bukankah di umur makin tua kayak bapak ibu, mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, umur 40 tahun ke atas bagi perempuan akan menjalani akan terjadi tragedi akan terjadi namanya siklus puberitas kedua. Ini Imam Ghazali udah ngomong. Ibu coba sadar diri yang udah umur 40. Lebih banyak foto dan posting-posting di Facebook dan Instagram dan TikToknya enggak? Dan puberitas laki-laki, mohon maaf, puberitas laki-laki ganjen lagi nih laki-laki sama perempuan di umur 50 tahun ke atas. Pak mohon maaf, Bu mohon maaf banget. Saya menemukan jamaah saya perempuan umur 43 tahun. Dia ngaji sama saya. Dia sudah punya cucu. Tapi dia main sama berondong. Mohon maaf Pak, mohon maaf Ibu. Di umur 40 itu puberitas ibu lagi yang kedua. Makanya hati-hati Bu. Kalau ibu udah ngerasa, wah kayaknya pengen cakep-cakepan lagi, pengen make up lagi, ibu udah kena puberitas kedua. Ya Bu, dan puberitas laki-laki di umur 50. Makanya coba ibu lihat bapak-bapak yang umur 50 pada ganjen apa kagak? Tuh. Ya Bu, Pak, ingat hati-hati di umur 40. Umur 30 adalah umur on fire. Umur 40 adalah umur puberitas bagi perempuan, umur 50 puberitas bagi laki-laki. Di sini masih ada yang 30-an. Ada yang 30-an, berarti kita selamat. Puas-puasin ya, yang umur 30 puas-puasin. Mau nongkrong. Yang mau nongkrong dah. Ya. Tapi jujur, ya, mohon maaf. Ini juga ilmu buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengelola keuangan dengan baik. Salah satunya apa? Bagi bapak-bapak untuk tidak terlalu jujur dengan gajinya. Loh, kok Ustadz mau cariin bohong? Enggak. Ada beberapa tempat kita boleh berbohong. Pertama, bohong dalam keadaan berperang. Kedua, bohong dalam keadaan mendamaikan satu sama yang lainnya. Mendamaikan orang. Yang terakhir, bohong terhadap istri. Maksudnya apa Ustadz? Jangan digaris bawahi nih.
Ini bapak-bapak di garis bawah bohong terhadap istri. Tar dulu. Istri makanan yang gak enak dibilang enak. Terus istri bilang, "Pak, aku cantik gak cantik walaupun mukanya bentak." Nah. Atau yang terakhir, masalah gaji, saya selalu bilang, "Pak, tolong gajinya disisihkan." Contoh misalnya gajinya 10 juta. Ya, kasih ke istri 6 juta. 4 juta buat kita. Buat apa? Pertama, kita harus punya uang jaga-jaga. Motor bapak bisa rusak. Sedekah, belum yang minjem duit. Maksudnya yang buat itu gitu tuh. Sama apalagi ngasih uang ke orang tuh tua. Pak, Bu, sekarang kita lagi dihadapkan di zaman di mana ada kata-kata begini. Milih orang tua apa istri? Istri yang hebat adalah ketika mereka bilang udah ngasih mama dan papa belum. Makanya saya ngajarin istri saya, ini bisa dicontoh dari ini, saya dapat ilmu ini dari guru-guru saya. Yang sehingga saya alhamdulillah jadi mantu, yang mana mantu terbaik daripada mantu-mantu yang lain. Keren Pak. Nih saya ungkapin aja ya, ini mah tahadus bin nimah, ngomongin nikmatnya Allah. Tahun lalu bulan Ramadan tiba-tiba mertua saya bilang, "Ini udah pada ngumpul nih anak mantu semuanya ya. Ya. Nanti rumah 3 kontrakan buat si Baim." Lah, 3 kontrakan buat si Baim. Karena dia lagi berdakwah, karena dia mau orang baik, tujuannya bagus sama lulu arang, nah gue kasih rumah satu. Saya mau dapat rumah, dapat kontrakan 3 tuh. Caranya gimana Pak nih? Caranya begini. Saya ketika mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan uang dari Allah, saya akan ngasih duit ke istri saya. Dan istri saya bilang, "Ini kasih ke emak saya." Kebalikannya, saya akan ngasih terus uang kepada mertua saya. Jadi kawin silang tuh begitu. Dan gak mungkin Pak, dan sungguh hal yang gak mungkin membantu orang tua bisa bikin miskin kita. Yang punya Trans 7 itu orang yang paling bakti sama emaknya. Yang punya apalagi orang-orang yang saya kenal yang dia jadi jutawan atau miliarder itu biasanya tapi yang hidupnya lurus ya, bukan yang korupsi ya, yang hidupnya lurus itu pasti dia bakti sama emaknya. Makanya masih punya emak jangan berantem, apalagi sama mertua. Ini kunci nih. Karena kenapa? Dapat 2 redo nih. Dari kedua redo ini yang bikin bangun kita punya kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir sebagai penutup yaitu jaga sholat. Yang pertama yang kita pelajari pertama taubat, kedua zuhud, ketiga sabar, yang keempat sholat. Sholat nggak usah kita bahas, sholat yang bahas nanti guru kita bersama, Guru Fakhrul Razi, mulai dari rukunnya, mulai daripada fadilah pada sholat. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.